Selamat pagi anak didik kami. Hari ini kita belajar matematika yaitu membandingkan bilangan bulat yang relatif besar atau memuat banyak angka. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan nilai daripada angka dan bagaimana cara membaca daripada suatu bilangan. Mungkin di SD kamu sudah mempelajari membaca nilai daripada angka, tapi Ibu akan mereview kembali bagaimana caranya. Jika angka itu terdiri dari 1, maka itu dikatakan sebagai satuan. Kalau terdiri dari 2, itu dikatakan puluhan. 3 itu ratusan. 4 dia ribuan. 5 dia 10 ribuan. 6 dia ratus ribuan. 7 dia udah jutaan, udah masuk pada jutaan. 8 itu sudah puluh jutaan. 9 itu sudah ratus jutaan. 10 itu sudah masuk pada miliaran. Kemudian 11 itu sudah puluh miliaran. Kemudian 12 itu sudah ratus miliaran. 13 itu sudah triliunan. Jadi seandainya terdiri dari 14 itu berarti puluh triliunan ya. Jadi di sini Ibu buat contoh bahwa ada bilangan yang terdiri dari 6, 7, 8, 9, 2, 0, 3. Jadi untuk membacanya itu, pertama siswa kami harus memperhatikan bahwa bilangan itu terdiri dari berapa angka. Kalau soal contoh nomor 1 di sini, bilangan tersebut terdiri dari 7 angka. Maka kita perhatikan kembali dalam tabel. Kalau dia terdiri dari 7 angka, berarti itu masih jutaan atau sejutaan. Jadi kita membacanya 6.789.203. Oke, kemudian contoh yang nomor 2-nya itu bilangannya terdiri dari 890564123. Maka kita perhatikan angka itu terdiri dari 9. Kalau terdiri dari 9 berarti itu pada ratus jutaan. Jadi kita baca 890 juta 564.123. Kemudian contoh nomor 3, bilangannya itu terdiri dari angka 34, 256, 987, 432. Maka jika kita hitung banyak angka yang menyusun bilangan tersebut ada 11 angka. Jadi kalau kita lihat lagi ke tabel, maka tepatnya itu pada 10 miliaran atau puluhan miliaran. Maka kita baca menjadi 34 miliar 257.487.432. Kemudian contoh yang nomor 4 itu angkanya tersusun dari 15 angka. Maka itu sudah pada ratus triliunan ya, ratusan triliunan. Jadi kita baca 120 triliun 734 miliar 256 juta 987.432. Itulah langkah-langkah untuk membaca nilai daripada sebuah bilangan. Kita harus perhatikan banyak angka yang menyusun bilangan itu, supaya lebih mempermudah kita untuk membaca nilai bilangannya. Oke, kita akan membandingkan bilangan dengan garis bilangan. Silakan perhatikan slide, di sini ada garis bilangan, di mana bilangan yang di sebelah kanan 0 itu bilangan positif, bilangan yang ada di sebelah kiri 0 itu bilangan negatif. Untuk bilangan yang positif, jika arahnya semakin ke kanan, maka nilai bilangannya itu semakin besar. Artinya di situ, jika angkanya semakin besar, maka nilainya juga akan semakin besar. Berbeda untuk bilangan yang negatif.
Jika arahnya semakin ke kiri, maka nilai bilangannya itu semakin kecil. Artinya di situ, jika angka yang Ibu katakan ya, jika angkanya semakin besar, maka nilai bilangannya itu akan semakin kecil. Ya, contohnya saja seperti ini. Negatif 5 itu lebih kecil daripada negatif 2. Ya, atau sebaliknya, negatif 2 itu lebih besar daripada negatif 5. Dan semua bilangan negatif itu lebih kecil daripada 0. Dan pastinya akan lebih kecil juga dari semua bilangan yang positif. Inilah perbandingan bilangannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1, tentukan bilangan manakah yang lebih besar antara negatif 5,578 dengan negatif 5,95326, atau membacanya negatif 547.578 dengan negatif 595.326. Maka langkah-langkah mengerjakannya, kita hitung dulu banyak angka yang menyusun bilangan tersebut ya. Banyak angkanya ini, banyak angka yang menyusun ini, bilangan ini ada 6. Ada 6. Kemudian bilangan ini juga ada 6. Jadi sama-sama banyak angkanya ada 6. Maka yang perlu kita perhatikan angka yang paling di depan. 5 sama, kemudian 4, 9. Itu yang perlu kita bandingkan. Dalam bilangan negatif tadi, semakin kecil dia angkanya, maka nilainya akan semakin besar ya. Negatif 4 itu lebih besar daripada negatif 9. Maka bisa kita katakan bahwa angka yang lebih besar itu adalah negatif 547.578. Yang ini ya. Ini jawabannya. Kita lanjut soal nomor 2. Andaikan simbol B mewakili suatu angka, tentukan angka B agar bilangan 63B452 lebih kecil dari 635.452. Sama seperti tadi, kita lihat banyak daripada angka penyusunnya. Untuk banyak angka untuk menyusunnya ini, itu terdiri dari 6. Oke, ini juga terdiri dari 6. Maka seperti langkah yang tadi Ibu jelaskan, kita lihat angka yang paling di depan. Itu oke, sama 6363. Maka kita lihat angka yang di belakang daripada simbol B, kita bandingkan. Oke, sama. Jadi sekarang kita lihat posisi daripada B itu sama posisinya dengan 5. Karena ini adalah bilangan positif, maka semakin besar angkanya, maka nilainya juga akan semakin besar, berbeda dengan bilangan negatif. Pertanyaannya di sini, bilangan lebih kecil. Tentukan angka B agar bilangan itu lebih kecil dari 635.452. Maka kita harus memikirkan nilai B itu harus lebih kecil daripada 5. Ya.
dan pastinya yang positif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa B itu bisa digantikan dengan angka 0, 1, kemudian angka 2, kemudian angka 3, dan angka 4. Angka 4 atau himpunan penyelesaiannya itu 0, 1, 2, 3, dan 4. Lanjut soal nomor 3. Andaikan simbol C mewakili suatu angka, tentukan angka C agar bilangan C45279 lebih kecil dari bilangan 63.545. Sama seperti langkah tadi yang Ibu jelaskan, kita hitung dulu banyak bilangan yang menyusun. Itu terdiri dari 6, ya, itu sudah ikut simbol C-nya. Kemudian ini terdiri dari 5. Oke, 6 dengan 5. Maka jika bilangan ini kita anggap sebagai bilangan positif, ya, maaf ya, sebagai bilangan positif, sudah pasti bilangan tersebut lebih besar, ya, sudah pasti bilangan tersebut lebih besar daripada bilangan ini. Oke, sudah pasti lebih besar karena angka penyusunnya sudah lebih banyak. Maka ini mengartikan bahwa nilai daripada bilangan ini harus negatif atau nilai angka C itu kita gantikan dengan angka negatif supaya lebih kecil dari 63.545. Maka C itu dapat kita gantikan mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif, negatif 7, negatif 8, dan negatif 9. Inilah posisi yang bisa menggantikan angka C. Ya, jadi nilai daripada bilangan itu menjadi negatif. Semua bilangan negatif itu lebih kecil dari semua bilangan positif seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan. Jadi inilah jawabannya. Jawaban daripada pertanyaan tersebut. Untuk soal nomor 4, Ibu jadikan sebagai tugas. Silakan dikerjakan dengan baik.